Di hari keempat ini ternyata pasukan Hamas masih berada di wilayah Israel, di mana mereka terus menarget warga sipil. Sebuah perang yang belum pernah Israel dapatkan dalam 50 tahun terakhir ini, di mana yang terakhir, yang terbesar adalah perang di tahun 1973 atau disebut dengan Yom Kippur War, di mana gabungan negara Arab dipimpin Mesir dan Suriah mengadakan serangan mendadak atau surprise attack di tanggal 6 Oktober 1973 yang juga merupakan bulan Ramadan, yang merupakan hari Yom Kippur, hari suci umat Yahudi, yang mana 50 tahun kemudian diulang lagi, kali ini oleh Hamas, milisi Gaza, di tanggal 7 Oktober, di hari Sabat. Kita ke medan perang sekarang. Ada 6 titik pemantauan, ada pagar kawat dan pagar beton, ditambah tentara Israel berjaga di semua perbatasan antara jalur Gaza dan wilayah Israel. Ditambah lagi radar dan ratusan kamera di lokasi yang semuanya melindungi dan mengelilingi perbatasan Israel dengan Gaza. Semuanya dijebol oleh pasukan Hamas kemarin. Sebuah serangan yang berhasil dilakukan oleh Hamas. Lalu selama 4 hari, kota Gaza dihajar bom dan lebih dari 1.000 target dirusak yang diduga markas Hamas sebagai serangan balik yang dilakukan oleh pihak Israel. Sejauh ini tercatat korban 800-an warga sipil Israel dan 500-an warga sipil Gaza serta ratusan tentara Hamas telah mendekati angka 2.000 orang meninggal dari kedua belah pihak dan lebih dari 5.000 yang cedera. Ditambah ratusan orang menjadi sandera oleh Hamas dan ratusan tentara Hamas ditangkap oleh Israel. Kondisi di jalur Gaza kini semakin parah karena sejak hari pertama Kementerian Pertahanan Israel yang dikomandoi oleh Yoav Gallant memerintahkan pengepungan total Gaza dan mencekik penduduk Gaza. Pengepungan total dilakukan dengan mengerahkan 10.000 tentara darat, kemudian memutus listrik, memutus air, memutus bahan bakar, memutus jalur distribusi barang dan pangan, di mana jalur Gaza selama ini penduduknya dikendalikan Israel untuk kebutuhan sehari-harinya seperti listrik, BBM, pangan, dan air. Sekarang 100% ditutup agar tercekik warga di jalur Gaza. Kemudian Perdana Menteri Israel, Netanyahu, mengatakan kepada warga Israel bahwa perang kali ini akan sulit dan panjang. Dan bersiaplah yang terburuk. Dan kita semua tahu Israel warganya melakukan wajib militer 2-3 tahun di masa mudanya. Dan inilah drill latihan perang yang mereka lakukan untuk warganya sebagai Fifth Army atau Angkatan Kelima, bersiap untuk perang jangka panjang. Sementara Hamas menggunakan ratusan sandera untuk menekan pihak Israel. Kalau terus mengebom Gaza, maka sandera dibunuh tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pasukan Hamas masuk ke Israel, semuanya pasukan kamikaze, pasukan berani mati. Mereka melakukan perang kota, mentarget penduduk sipil. Mereka makan dari makanan penduduk yang disergap mereka. Terus melompat-lompat pindah-pindah di tengah penduduk yang setiap rumahnya punya bunker. Diduga ada 1.000 milisi Hamas masih berada di wilayah Israel dan terus akan bertambah jumlah tersebut. Untuk itu, kita hitung berapa kekuatan militer Israel dan Hamas agar kita semua melihat dari sisi lain, yaitu militer, di mana Indonesia harus segera mengambil sikap yang jelas. Kalau tidak, warga Palestina akan meninggal mungkin lebih dari 5.000 orang dan jalur Gaza akan menjadi wilayah Israel 100%. Israel itu memiliki 170.000 tentara aktif dan kurang lebih 465.000 tentara cadangan. Israel juga memiliki 601 pesawat terbang dan 241 jet tempur. Selain itu juga memiliki 126 helikopter, di mana 48 helikopternya adalah tempur. Israel juga memiliki kendaraan lapis baja terbanyak mungkin, 56.000 unit. Untuk mobil peluncur roket lebih dari 300 unit. Kekuatan Hamas sekarang. Hamas merupakan salah satu kelompok pejuang Palestina yang populer dan disebut-sebut salah satu kelompok militan paling tangguh di dunia. Kekuatannya lebih dari 20.000 tentara terlatih. Secara persenjataan, Hamas memiliki berbagai macam jenis rudal darat dan udara. Beberapa di antaranya adalah rudal anti-tank yang diyakini telah diselundupkan melalui terowongan dari Semenanjung Sinai, Mesir. Hamas memiliki persediaan sistem rudal jarak pendek yang sangat banyak seperti Qassam dengan jangkauan 10 km dan Quds 101 dengan jangkauan lebih dari 16 km. Selain itu, Hamas juga mengoperasikan berbagai sistem rudal jarak jauh seperti M75 dengan jangkauannya lebih dari 75 km, The Fajr jangkauannya hingga 100 km, dan IR 160 hingga 120 km.
Melihat catatan dalam satu hari Hamas bisa menyerang dengan roket sebanyak lebih dari 5.000 dan hingga saat ini Hamas masih menyerang dengan roket-roketnya, maka tidak heran Gaza dikepung dari udara oleh Israel menarget gudang senjata Hamas. Diperkirakan ketika gudang senjata telah terindikasi dan telah dibom oleh Israel, pasukan darat Israel akan masuk ke Gaza. Gaza akan jadi wilayah Israel penuh atas nama memberangus Hamas. Pengepungan Gaza dengan memblokade pangan, listrik, air, dan BBM, berapa lama Hamas di Gaza bisa bertahan? Berapa lama penduduk Gaza bisa bertahan? Menurut perhitungan Kementerian Pertahanan Israel, kurang lebih seminggu lagi. Tidak ada akses dari selatan Gaza yaitu Mesir, tidak ada dari Laut Mediterania. Posisi masuk dari Mesir ada di wilayah Kerem Salom yang mengirim makanan. Sekarang sudah diblokir Israel. Apa yang dilakukan Israel bisa membuat lebih banyak lagi korban warga sipil Palestina di jalur Gaza, karena pastinya tidak ada obat-obatan untuk menyembuhkan korban dan akan membuat dunia semakin parah. Karena walaupun Israel dan Palestina bukan negara penghasil minyak bumi, harga minyak bumi sudah naik lebih dari 5% dan akan mendekati $100 per barelnya. Indonesia masih impor, Cak. BBM kita bisa 20.000 perak per liter. Lah ambiar iki bernegaranya. Peace.